Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Dr. Asep Dudi Suhardini SAG MPD dan Bapak Gian Tommy kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai materi mata kuliah media pendidikan yang telah saya pelajari secara komprehensif. Dari pertemuan awal hingga akhir, mata kuliah ini membahas berbagai aspek penting mulai dari konsep gaya belajar dan kecerdasan majemuk, pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, hingga pemilihan dan pemanfaatan media secara efektif dalam proses pembelajaran. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat menunjukkan bagaimana pemahaman tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Demikian pengantar dari saya, mari kita mulai pembahasannya. Gaya belajar dan kecerdasan majemuk sebagai dasar pengembangan model pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda. Bukan hanya kecerdasan akademik yang diukur lewat IQ, Gardner mengidentifikasi 8 hingga 9 kecerdasan seperti linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, dan eksistensial. Gaya belajar adalah cara seseorang menerima dan memproses informasi, misalnya visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain. Dengan memahami kedua konsep ini, pendidik dapat mengembangkan model pembelajaran yang lebih personal dan efektif, yang mengakomodasi keberagaman kecerdasan dan gaya belajar siswa, sehingga setiap siswa dapat mengoptimalkan potensi belajarnya. Model pembelajaran ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan fisik siswa. Lalu ada media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar matematis logis. Siswa dengan kecerdasan matematis logis cenderung menyukai pola, angka, dan pemecah masalah secara sistematis. Media pembelajaran yang efektif untuk mereka adalah media yang menampilkan grafik, diagram, soal teka-teki, simulasi matematika, dan alat bantu visual yang menuntut analisis dan logika. Media ini membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis, penalaran induktif dan deduktif, serta pemecahan masalah yang kompleks. Contohnya adalah software matematika interaktif dan puzzle logika. Selanjutnya, ada media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Media pembelajaran yang sesuai meliputi buku interaktif, audio cerita, debat, flashcard, kosakata, dan podcast. Media ini mendukung pengembangan kemampuan komunikasi, ekspresi ide, dan pemahaman bahasa secara mendalam. Siswa dengan kecerdasan ini cenderung suka membaca, menulis, dan berdiskusi. Lalu, media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar visual spasial. Siswa dengan kecerdasan visual spasial belajar paling baik melalui gambar, diagram, peta, konsep, dan video. Media pembelajaran seperti infografis, animasi, peta pikiran, dan video edukasi memudahkan siswa memahami konsep abstrak dan materi yang kompleks. Media visual membantu siswa mengorganisasi informasi secara spasial dan memperkuat daya ingat mereka. Lalu, media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Media pembelajaran yang mendukung gaya belajar ini meliputi diskusi kelompok, permainan peran, forum online, dan proyek kolaboratif. Media ini mengembangkan kemampuan sosial, empati, komunikasi efektif, dan kerja sama antar siswa, sehingga mereka dapat belajar dan interaksi sosial secara langsung.
Selanjutnya, ada media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar solitari, intrapersonal. Siswa dengan kecerdasan intrapersonal cenderung belajar secara mandiri dan reflektif. Media pembelajaran yang sesuai adalah jurnal digital, modul belajar mandiri, dan aktivitas refleksi diri. Media ini membantu siswa mengenal diri sendiri, mengelola motivasi, dan mengembangkan kesadaran diri dalam proses belajar. Pendekatan ini penting untuk membangun kemandirian belajar dan pengembangan potensi pribadi. Media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar solitari atau intrapersonal. Siswa dengan kecerdasan intrapersonal cenderung belajar secara mandiri dan reflektif. Media pembelajaran yang sesuai adalah jurnal digital, modul belajar mandiri, dan aktivitas refleksi diri. Media ini membantu siswa mengenal diri sendiri, mengelola motivasi, dan mengembangkan kesadaran diri dalam proses belajar. Pendekatan ini penting untuk membangun kemandirian belajar dan pengembangan potensi pribadi. Lalu ada media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar fisik kinestetik. Siswa dengan kecerdasan kinestetik belajar dengan bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Media pembelajaran yang efektif meliputi simulasi, eksperimen laboratorium, permainan edukatif, dan aktivitas hands-on. Media ini mengaktifkan gerakan tubuh sekaligus pikiran, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Contohnya adalah laboratorium virtual dan permainan berbasis gerak. Media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar auditori musikal. Kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan mengenali pola suara, ritme, dan melodi. Media pembelajaran berbasis audio seperti lagu edukatif, podcast, musik latar, dan alat musik sederhana sangat membantu siswa dengan gaya belajar auditori musikal untuk memahami materi melalui pendengaran dan irama. Media ini juga dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Lalu ada media pembelajaran berbasis kecerdasan dan gaya belajar naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan mengenali dan mengelompokkan unsur-unsur alam. Media pembelajaran yang memanfaatkan alam dan lingkungan seperti video alam, observasi lapangan, dan proyek lingkungan sangat penting, sangat efektif untuk siswa dengan gaya belajar ini. Media ini juga menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada pemilihan media. Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kriteria seperti relevansi, kemudahan penggunaan, efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan keterjangkauan. Media yang tepat dapat meningkatkan motivasi siswa, memudahkan pemahaman, dan mendukung gaya belajar serta kecerdasan yang dimiliki siswa. Guru perlu mempertimbangkan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran saat memilih media. Lalu ada pengembangan media pendidikan. Pengembangan media pendidikan melibatkan beberapa tahap penting, yaitu analisis kebutuhan, desain media, pembuatan, evaluasi, dan revisi. Proses ini harus dilakukan secara sistematis dan kreatif, agar media yang dihasilkan menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tujuan pembelajaran. Pengembangan media yang baik juga memperhatikan aspek teknis dan pedagogis. Selanjutnya, ada penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media harus diintegrasikan dengan metode pembelajaran yang tepat, agar proses belajar menjadi interaktif dan menyenangkan. Guru perlu menguasai teknik penggunaan media agar dapat memaksimalkan potensi media tersebut dalam mendukung pemahaman siswa. Penggunaan media yang efektif juga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa sehingga pembelajaran lebih inklusif. Yang terakhir ada pemanfaatan media. Pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar, memperdalam pemahaman konsep, dan mengembangkan keterampilan siswa secara menyeluruh. Media yang variatif dan disesuaikan dengan gaya belajar dan kecerdasan siswa membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif, sehingga kualitas pendidikan secara keseluruhan meningkat.
Media juga dapat memperkaya metode pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang telah saya jelaskan dalam presentasi ini, yaitu pentingnya memahami gaya belajar dan kecerdasan majemuk sebagai dasar pengembangan media pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, pengembangan, pemilihan, dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat sangat berperan dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan materi ini. Saya sangat terbuka apabila Bapak berkenan memberikan masukan, kritik, maupun pertanyaan guna perbaikan dan pengembangan pemahaman saya ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.